diambil dari orang muslim diberikan juga kepada orang muslim. Ya, dasarnya hadis ini. Hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya sangat kuat hadis ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Zakat fitrah tadi Nabi menyatakan untuk makan masakin. Zakat mal juga diambil dari yang kaya diberikan kepada fakir miskin. Maka di negara kita ini pernah terjadi polemik yang mudah-mudahan sudah terjadi polemik. Ketika ada wacana, nggak tahu wacananya dari mana. Ketika ada makan bergizi gratis itu ya, ada wacana untuk ambil dari dana zakat. Maka ribut, ramai ya, terjadi polemik. Karena ada sebagian yang mengatakan karena apa? Orang yang makan anak-anak sekolah yang tidak semuanya apa? Tidak semuanya muslim, gitu ya. Tidak semuanya muslim. Ada yang pernah masuk itu, tapi mudah-mudahan tidak berhenti polemik. Ya. Nah, oleh sebab itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jelas dua perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ini adalah prioritas utama adalah kepada fakir miskin. Maka ayatnya juga innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, walaupun ada lanjutannya 6 yang lain, tetapi tetap prioritas adalah fuqara masakin. Nah, disinilah yang saya sebut, walaupun fuqara masakin yang lain kan juga manusia juga, orang yang menghadapi kesulitan-kesulitan bisa sabilillah, mu'allafun gharim, rikob, itu semuanya adalah dimensi kemanusiaan semua. Semua adalah atas dasar kemanusiaan dan solidaritas antar sesama. Maka Nabi begitu perhatian. Maka ketika zaman Rasulullah SAW untuk mengoptimalkan zakat ini benar-benar dia sampai kepada masyarakat yang kalau bahasa kita mungkin tepat sasaran, ambil itu sampai ke daerah-daerah. Ya, di tingkat daerah, maksudnya di daerah-daerah itu sudah ada ambil-ambil dan khusus sedemikian rupa. Nah, kemudian hanya pada masa Abu Bakar ini ada problem yang luar biasa, karena begitu bagi Rasulullah SAW wafat, orang-orang yang baru masuk Islam, ya, begitu Nabi wafat, dia enggan untuk membayar zakat. Bahkan antara mereka ada yang murtad. Maka Sayyidina Abu Bakar disibukkan oleh memerangi orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam dan memprovokasi untuk supaya jangan membayar zakat. Saat itu zakat adalah satu-satunya sumber perekonomian. Kalau ekonominya mandek, maka dakwahnya juga akan terhambat. Nah, kemudian begitu Khalifah ada di tangan Sayyidina Umar bin Khattab, nah disitulah mulai manajemen begitu rapi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan ini cukup lama kepemimpinan Sayyidina Umar karena sampai 10 tahun. Dan disinilah bahwa pengelolaan zakat ini luar biasa, sehingga kemampuan untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan memberikan gaji kepada para prajurit ya pada masa Sayyidina Umar. Nah, disitulah maka yang dijadikan contoh oleh khalifah-khalifah berikutnya sampailah kepada hal Rasyid, takutnya untuk membangkitkan umat ini harus melalui ekonomi dan pendidikan. Kebodohan harus dihilangkan melalui proses pendidikan, dan juga kemiskinan harus dihilangkan dengan meningkatkan perekonomian. Nah, oleh sebab itu dari zakat yang punya dimensi kemanusiaan inilah bukan berarti harus menghilangkan kemiskinan kefakiran, tetapi paling tidak meminimalisir jurang antara perbedaan antara si kaya dan si miskin. Maka zakat inilah satu-satunya solusi. Sebenarnya potensi zakat di negara kita ini luar biasa.